Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asel Rama Oksa dengan NIM 2102124394. Saya dari kelas Budaya Melayu C, jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Riau. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil review saya mengenai materi-materi awal semester dengan dosen pengampu Pak Rezi Abdurrahman, SE, SY, MAK. Di sini saya akan menjelaskan 9 bab. Langsung saja kita ke bab pertama, yaitu Sejarah Kerajaan Melayu Riau. Di sini saya akan membahas 2 kerajaan, yaitu yang pertama Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Siak atau Kesultanan Siak Sri Indrapura adalah kerajaan Islam yang pernah berdiri antara tahun 1723 sampai 1945. Pendirinya adalah Abdul Jalil Rahmat Syah, yaitu putra dari Sultan Mahmud Syah dari Kesultanan Johor. Kerajaan Siak ini terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Puncak kejayaan Kerajaan Siak terjadi pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hashim. Keruntuhan Kerajaan Siak diawali dengan ekspansi kolonialisasi Belanda ke kawasan timur Pulau Sumatera. Yang kedua yaitu Kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri ini diperkirakan berdiri tahun 1298 dengan raja pertama yang bergelar Raja Merlang I yang berkedudukan di Malaka. Masa kejayaan kerajaan ini pada masa pemerintahan Sultan Hasan Salahuddin, Sultan Indragiri yang ke-17. Penyebab runtuhnya karena timbulnya konflik di kalangan keluarga kerajaan antara Raja Said dan Raja Mu, dan pemberian tanah yang diperuntukkan untuk Belanda. Selanjutnya kita langsung saja ke bab 2, yaitu Adat dan Adab Masyarakat Melayu Riau. Yang pertama yaitu Adat Melayu Riau. Adat adalah kebiasaan yang sudah menjadi identitas komunitas suatu suku dalam menuruti aturan dari hasil kesepakatan bersama suatu komunitas untuk mengatur aktivitas anggotanya dalam hubungan dengan penciptanya, sesama manusia, dan lingkungan. Jenis-jenis adat ada 4. Yang pertama, adat yang sebenarnya adat. Yang kedua, adat yang diadatkan. Yang ketiga, adat istiadat. Yang keempat, adat yang teradatkan. Selanjutnya, adab Melayu Riau. Adab adalah kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan atau akhlak. Orang Melayu, baik buruk perangai atau watak seseorang selalu dinilai dari budi yang diberikan kepada orang lain. Contoh adab yaitu yang pertama tutur kata, yang kedua sopan santun berpakaian, yang ketiga adab dalam pergaulan. Selanjutnya yaitu bab 3, Hukum Adat Melayu Riau. Hukum adat adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu, yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-menurun. Struktur pemerintahan. Yang pertama Sultan, kedua Kedatuan Sejawat, ketiga Hulu Balang, keempat Kedatuan Kelompok, yang kelima Penghulu Besar. Sistem pengukuhan. Apabila masalah yang berada di wilayah hukum adat, maka penyelesaiannya melalui pengadilan adat. Sistem peradilan ini dilakukan oleh mereka yang memiliki pemangku jabatan pemerintahan. Sebuah sidang adat biasanya dipimpin oleh datuk para penghulu. Masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan saran atas masalah yang ada. Sanksi hukum adat. Yang pertama yaitu hukum sosial, yang kedua membayar dam, yang ketiga penghapusan identitas. Selanjutnya bab keempat, yaitu atur cara kehidupan dan sistem kepemimpinan. Kepemimpinan Melayu Riau. Pemimpin adalah orang yang biasa disebut orang yang dituakan, didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Kepemimpinan merupakan konsep Tritunggal Melayu Islam, Khalifah Sultan Imam. Masa jabatannya kepemimpinan Melayu Riau ini yaitu meninggal dunia.
Falsafah kepemimpinan Melayu. Ada 3, yang pertama yaitu banyak tahunya, yang kedua banyak arifnya, yang ketiga banyak bijaknya. Selanjutnya sifat raja atau pemimpin yang baik. Yang pertama, tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang tinggi. Yang ketiga, baik dalam memilih materi maupun pembantunya dengan benar. Yang keempat, baik sifatnya agar bisa dihormati rakyatnya. Yang kelima, berani. Selanjutnya kita masuki bab kelima, yaitu bahasa Melayu Riau. Bahasa Melayu sudah menjadi bahasa lingua franca di Nusantara. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa perhubungan dan juga bahasa perdagangan. Awalnya, pusat kebudayaan Melayu berada di Malaka, kemudian pindah ke Johor dan akhirnya pindah ke Riau. 3 pemakaian bahasa dalam adat dan budaya Melayu. Yang pertama, bahasa Melayu mendaki, orang muda ke orang tua. Yang kedua, bahasa mendatar, yaitu sebaya atau seumur. Yang ketiga yaitu bahasa menurun, yaitu orang tua ke orang muda. Selanjutnya, ragam dialek bahasa Melayu Riau. Yang pertama, Riau pesisir, mau pergi kemana, menjadi nak pergi kemana. Yang kedua, rokan hilir, orang, menjadi uyang. Yang ketiga, siak, kamu mau pergi kemana, menjadi Miko nak pergi kemana. Yang keempat, Pekanbaru, kamu mau pergi kemana, menjadi awak tu nak pergi kemana, atau awak tu nak pergi kemana. Selanjutnya, aksara Arab Melayu atau huruf Melayu, contohnya bisa kita lihat di PPT. Pandai dan laut. Yang keenam yaitu kesenian Melayu Riau. Kesenian Melayu juga ekspresi dari kebudayaan masyarakat Melayu. Di dalamnya terkandung sistem nilai Melayu yang dijadikan pedoman dan tunjuk ajar dalam berkebudayaan. Kesenian Melayu menjadi bahagian yang integral dari institusi adat. Kesenian Melayu dibagi menjadi 4, yaitu seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari. Yang pertama yaitu seni musik. Di sini saya akan menjelaskan 3 contoh alat musik. Yang pertama didukut, yaitu alat musik yang digunakan untuk memburu burung ruak-ruak. Yang kedua, alat musik canang yang digunakan untuk memberi pengumuman dari kerajaan. Yang ketiga yaitu musik lesung yang biasa digunakan untuk menumbuk padi. Selanjutnya, seni tari. Yang pertama, jenis-jenis tari ada tari mayang, tari olang-olang, dan tari zapin. Yang ketiga yaitu seni teater. Macam-macam teater. Yang pertama, wayang bangsawan. Yang kedua, randai batu rijal dan beranak. Yang ketiga, ranggung. Yang keempat yaitu seni rupa. Yang pertama ada ukir, anyaman, dan batik. Selanjutnya bab ke-7, tradisi lisan dan tulis bahasa Melayu. Tradisi lisan adalah pesan atau kesaksian yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, atau oral tradition, yang ditemukan di seluruh penjuru dunia. Ciri-ciri tradisi lisan. Yang pertama, penyebarannya dilakukan secara lisan. Yang kedua, anonim atau tidak diketahui pengarang atau penciptanya. Yang ketiga, menjadi milik bersama dari masyarakat atau kolektif tertentu. Yang keempat, bersifat tradisional. Yang kelima, hadir dalam versi-versi berbeda. Yang keenam, tradisi lisan ada sejak manusia memiliki kemampuan berkomunikasi meskipun belum mengenal tulisan, tetapi mereka telah mampu merekam pengalaman masa lalunya. Tradisi lisan Basia Cuang pada masyarakat Melayu Kampar Riau. Upacara adat yang memakai Basia Cuang yaitu pada saat acara pernikahan atau pemberian gelar datuk. Tuturan ini dipakai oleh nini, mama, datuk, dan golongan orang-orang adat Kampar. Pada hakikatnya, bahasa yang digunakan dalam kegiatan Basia Cuang dipahami sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk-bentuk perumpamaan, petatah petitih,
pantun, dan kiasan adat yang dituturkan seseorang penutur sehingga memberikan nilai keindahan dalam kegiatan Basya Cuang tersebut. Bentuk-bentuk tradisi lisan ada 5. Yang pertama folklore, yang kedua lagu, yang ketiga upacara, yang keempat mitologi, yang kelima legenda. Bentuk bahasa naskah kuno Riau ada 3, yaitu naskah kuno Riau dengan bahasa Melayu Riau. Yang kedua, naskah yang merupakan terjemahan dari karya penulis Timur Tengah. Yang ketiga, naskah dari kawasan Timur Tengah yang berada di Riau. Beberapa karya tulis Raja Ali Haji. Yang pertama, Silsilah Melayu dan Bugis. Yang kedua, Bustanul Katibin. Yang ketiga, Tuhfat al-Nafis. Selanjutnya, bab 8 yaitu nilai azas ekonomi Melayu dan sistem tapak lapan. Nilai azas ekonomi Melayu. Kebudayaan Melayu sering dilihat sebagai salah satu sebab utama kemunduran ekonomi. Nilai-nilai tradisional Melayu membantutkan keinginan untuk mencapai keuntungan atau motif laba, profit motif dalam kalangan orang Melayu. Pada keseluruhannya, nilai-nilai ini menekankan kepentingan usaha yang murni, tanggung jawab, kegunaan harta secara rasional, gotong royong, dan juga kerjasama ekonomi. Selanjutnya, sistem ekonomi tapak lapan. Pengertian sistem ekonomi tapak lapan adalah sistem mata pencaharian yang digunakan oleh sekelompok orang Melayu sebagai kegiatan sehari-hari guna usaha untuk pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan bagi orang Melayu. Makna tapak lapan adalah mata kerja pilihan utama yang tidak boleh ditinggalkan atau diabaikan. Jenis-jenis tapak lapan: berladang atau pertanian, beternak, menangkap ikan, beniro atau menetek enau, mengambil atau mengumpulkan hasil hutan. Selanjutnya berkebun tanaman karet, bertukang, dan yang terakhir berniaga. Selanjutnya bab terakhir yaitu bab 9, ekonomi masyarakat Melayu Riau di era global. Provinsi Riau selama ini dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi SDA yang besar. Namun, semakin berkurangnya potensi SDA yang ada menuntut masyarakat Riau kreatif dalam mengembangkan perekonomiannya. Salah satunya dengan mengembangkan ekonomi kreatif. Semangat usaha mereka berlomba-lomba masuk ke dunia bisnis kreatif atau perseorangan maupun komunitas. Apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi di era global yang mengutamakan informasi dan kreativitas masyarakat dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari manusia itu sendiri sebagai faktor produksi utama. Contoh ragam ekonomi kreatif Melayu Riau. Yang pertama, wisata kuliner. Contohnya es laksamana mengamuk, roti jala, bolu kemojo, asam pedas ikan patin, dodol, es air mata pengantin, dan lain-lain. Yang kedua, pariwisata, yaitu Istana Siak Sri Indrapura, Candi Muara Takus, air terjun 7 tingkat, Masjid Raya An-Nur, Danau Raja, dan lain-lain. Yang ketiga, tarian, yaitu ada tari zapin, tari persembahan, tari makyong, tari serampang 12. Yang keempat yaitu kerajinan, contohnya anyaman bambu, kain songket, sulaman, tikar, kerajinan tekad, dan lain-lain. Yang kelima, busana, contohnya baju kurung, baju kebaya labu, baju cekak musang, baju teluk belanga, dan lain-lain. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi dan kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.